Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Asmi Nurmala dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA, SMK, dan MA kelas 11 dalam pertemuan kedua. Kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang kebahasaan teks yang ada di dalam teks eksplanasi. Sebelum ke materi, mari kita berdoa. Materi eksplanasi yang akan Ibu jelaskan di minggu yang kemarin sudah dijelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, dan penyusunan teks eksplanasi. Penyusunan teks eksplanasi nanti kita akan bertemu di pertemuan keempat, bagaimana caranya atau bagaimana kalian harus bisa membuat teks eksplanasi. Kita jelaskan kembali apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Dalam hal ini, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks narasi prosedural, yakni teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya suatu hal dengan teks tersebut. Pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Karena teks eksplanasi itu sifatnya ilmiah, berarti harus berdasarkan fakta. Yang kedua, fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi yang keilmuan itu adalah informasi yang ada dalam teks eksplanasi yang berisi berdasarkan fakta yang ada di dalam keilmuan ini. Ya, yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan bisa berinterpretasi. Ciri yang ketiga, menggunakan kata-kata penanda urutan waktu. Ya, karena di dalam teks eksplanasi banyak ditemukan kaidah kebahasaannya tentang penanda waktu, kronologis, dan konjungsi temporal. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Ya. Yang kelima, bersifat informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibaca. Jadi ini bukan sifatnya persuasi, tidak mempengaruhi, tapi hanya memberikan informasi saja. Orang itu mau percaya ataupun tidak, yang penting sudah memberikan informasi tentang, misalnya contoh tentang terjadinya hujan dan lain sebagainya. Di dalam teks eksplanasi itu ada yang disebut dengan isi teks. Ada yang disebut dengan eksplanasi sebab akibat proses terjadinya sesuatu. Ada yang disebut dengan prosedur atau langkah-langkah menghindari pengangguran. Ini salah satu contoh. Atau laporan hasil observasi jenis pengangguran dan tingkat pendidikan. Di dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada interpretasi. Kita jelaskan kembali, pernyataan umum adalah berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam suatu teks. Deretan penjelas, urutan sebab akibat, berisikan tentang penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang akan dijelaskan.
Sekarang kita membahas yang paling pentingnya adalah tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada istilah. Apa sih yang disebut dengan kaidah kebahasaan? Karena di dalam teks eksplanasi itu termasuk karya ilmiah atau termasuk ke dalam teks ilmiah, sehingga ditulis dalam ragam bahasa baku dengan beberapa istilah khusus. Nah, istilah khusus. Eksplanasi tidak mempengaruhi pembaca, tetapi menjelaskan proses terjadinya peristiwa secara berurut yang dijalin dengan hubungan kausalitas. Oleh karena itu, unsur kebahasaan yang akan diuraikan pada bab ini meliputi istilah, kausalitas, perba kausatif, konjungsi kausal, konjungsi temporal, dan penggunaan kata ganti dan penggunaan kata teknis. Ya. Istilah adalah kata atau frase yang memiliki hubungan makna khusus di bidang tertentu. Contohnya, di bidang tertentu misalnya urban, urbanisasi, migrasi, tingkat pengangguran, desakan ekonomi, dan lapangan kerja. Berarti itu adalah teks eksplanasi yang berhubungan dengan sosial atau yang berhubungan dengan ekonomi. Kalau yang berhubungan dengan fenomena alam, banjir misalnya, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke kausalitas. Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi, sebuah peristiwa dalam eksplanasi berkaitan dengan peristiwa yang sebelumnya dan sesudahnya. Hubungan kausalitas dapat dinyatakan dengan penggunaan perba kausatif dan perba kausalitas. Perba kausalitas itu ditandai oleh konjungsi karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kalau perba kausatif adalah kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas seperti menyebabkan, disebabkan oleh, mengakibatkan, diakibatkan oleh, berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Nanti Ibu jelaskan bagaimana caranya mencari kausalitas, perba kausatif, dan perba kausalitas. Ya, kalau di dalam kalimat teks eksplanasi. Sekarang konjungsi kausal adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya ada dua jenis konjungsi kausal, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Sekarang kita ke konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah menyatakan waktu. Konjungsi ini menyatakan urutan kejadian atau peristiwa, contohnya mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Penggunaan kata ganti adalah merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan yang bukan merujuk persona. Atau pronomina, kata ganti. Ya. Penggunaan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topik tentang kelahiran atau istilah-istilah biologi atau ekonomi dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan di kata istilah. Misalkan urbanisasi, irigasi. Nah, ini adalah penggunaan kata teknis atau peristilahannya. Di sini ada contoh analisis kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Tadi dijelaskan bagaimana mencari konjungsi kausalitas. Ya. Di sini ada kutipan kalimatnya. Kita cari. Oh, kalau konjungsi kausalitas ada kata karena. Berarti karena ada kata karena ini termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Sekarang konjungsi kronologis keterangan waktu.
ada kata yang menandakan konjungsi kronologis. Berarti ada kata kemudian. Nah, ini termasuk konjungsi keterangan waktu atau kronologis. Kalau ada peristilahan, di mana peristilahannya didemonstrasi. Ya. Verba kausatif. Mana yang menandakan verba kausatif? Ini menyebabkan. Ya, hujan asam dapat menyebabkan matinya ribuan ikan di danau meninjau Sumatera Barat. Nah, ini verba kausatifnya adalah menyebabkan. Konjungsi kausal, ya, konjungsi kausal mana? Ini ada kata karena saluran air tertutup sampah, jalan ini mudah tergenang air. Nah, ini adalah konjungsinya. Konjungsi yang termasuk konjungsi kausal. Konjungsi tempora, gempa mengguncang pantai barat Aceh, kemudian terjadilah tsunami besar. Konjungsi tempora yang menandakan waktu adalah kemudian. Nah, itu adalah contoh-contohnya tentang bagaimana mencari kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Mungkin pertemuan yang sekarang kalian harus bisa menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Ya. Setelah kalian menganalisis kaidah kebahasaan, nanti di pertemuan ketiga, bagaimana caranya kalian memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kalian ini harus bisa membuat teks eksplanasi. Judulnya bebas. Mau dari fenomena alam, mau fenomena sosial atau fenomena atau budaya. Ya. Apa saja yang harus kita tentukan dalam membuat teks eksplanasi? Bagaimana caranya memproduksi teks eksplanasi sendiri? Yang pertama, kalian harus bisa menentukan tema. Ya, temanya tentang pengangguran. Contohnya judulnya pengangguran. Berarti temanya adalah tentang kesosial. Dan mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan berarti apa saja yang harus kalian kumpulkan dari pengangguran. Susahnya lapangan kerja, boleh. Apalagi kurangnya produktivitas. Ini kita kumpulkan dulu bahannya. Atau apalagi kurangnya tenaga, kurangnya lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini kalian kumpulkan dan nanti kalian harus bisa menyatukan bahan-bahan yang sudah kalian cari dan disesuaikan dengan fakta yang ada, ya. Nah, ini setelah kalian mengumpulkan bahan, kalian susun kerangkanya, ya. Dan yang setelah disusun, kalian harus bisa mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks eksplanasi. Menyusun kerangkanya berarti kamu harus disesuaikan dengan struktur teks eksplanasi. Apa struktur teks eksplanasi? Apa saja? Yang pertama adalah pernyataan umum. Pengangguran adalah dan lain bla 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 bla. Ya. Kalian kumpulkan bahan-bahannya menjadi sebuah deretan penjelas. Setelah deretan penjelas, ada sebab dan ada akibat. Baru kalian harus bisa menyimpulkan dari pernyataan umum menjadi sebuah interpretasi. Ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan di dalam materi kaidah kebahasaan. Dan nanti di pertemuan ketiga kalian harus bisa membuat teks eksplanasi dengan tema yang sudah Ibu berikan. Dan kalian harus bisa menyusun teks eksplanasi dengan tepat. Tugas untuk minggu pertemuan kedua adalah kerjakanlah untuk berlatih, tulislah masing-masing 5 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas, konjungsi tempora, istilah verba kausatif. Kamu bisa mengerjakan tugas ini pada buku kerjamu atau buku tulis. Carilah teks eksplanasi